Sayang kalau antum tidak masukkan anak antum di pesantren. Pesantren, tempat-tempat pendidikan agama, jangan pilih yang lain. Didik anak-anak kita dengan kebaikan. Apalagi umur-umur masuk pesantren itu SMP, SMA, di situ penanaman prinsip. Kalau mereka baik di situ, sholat di waktu itu, jujur di waktu itu, belajar agama di waktu itu, baik insya Allah ke depannya. Saya pernah di pesantren teman-teman, saya lihat sendiri bagaimana azan kita dibangunin pergi ke masjid. Di kelas kita diajarin ayat-ayat dan hadis. Mulia, diajar dewasa, kadang-kadang pesantren malah cuci baju sendiri. Saya malah cuci baju sendiri, kita urus sendiri barang-barang kita, jadi dewasa. Kalau enggak jadi tidak dewasa terus kan. Maka itu bagus. Kita sesuatu yang paling mahal yang antum tinggalkan anak yang saleh. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, nanti akan datang orang hari kiamat dikasih pahala bergunung-gunung. Lalu dia bilang kepada para malaikat, dari mana pahala ini? Saya kayaknya nggak pernah buat ini. Kata malaikat, ini istighfar anakmu untukmu. Anak yang saleh itu aset yang paling mahal. Sebagian orang tua khawatir kalau anak-anaknya tidak punya keahlian di dunia sehingga nanti menjadi anak-anak yang tidak bekerja. Itu kekhawatiran yang wajar, itu adalah manusiawi. Tetapi yang salah ketika dia tidak khawatir anaknya tidak punya ilmu agama, padahal tidak memiliki ilmu agama, celaka di akhirat dia. Dia takut anaknya celaka di dunia, tapi dia tidak takut anaknya celaka di akhirat. Ini yang salah. Maka harus bekali anak kita ilmu agama. Betapa banyak sekarang anak-anak yang tidak bisa mengaji, seolah-olah mengaji sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya abah, ya bapak, kalau anakmu nggak bisa mengaji, siapa yang akan memberikan bacaan Al-Quran yang baik untuk dirimu? Siapa yang akan mengangkat derajatmu ketika kau sudah menjadi tanah? Siapa yang akan mendoakan kamu sehingga engkau lepas dari siksa neraka dan siksa kubur? Apakah ijazah dia akan menyelamatkanmu? Ijazah dunia dia mungkin akan membahagiakanmu di dunia, tapi ilmu agama dia akan menyelamatkan engkau di akhirat. Jangan bengkalaikan dan jangan remehkan belajar agama untuk anak-anak kita. Silahkan dia menjadi dokter tapi punya ilmu agama. Silahkan dia menjadi insinyur tapi punya agama yang benar. Ketika tidak dibekali ilmu agama, jangan salahkan dia bersikap jelek kepada dirimu, karena dia tidak tahu bahwasannya di dalam agama itu harus bakti kepada orang tua. Tapi ketika kau modali mereka dengan ilmu agama, dia akan berbakti padamu, dia akan menghormatimu, dia akan menjagamu masa tuamu, dia akan berbuat baik padamu karena dia tahu Tuhannya memerintahkan itu. Kita yang bukan alim, maka jangan sampai anak kita sia-siakan. Jadikan anak kita ini memang benar-benar sebagai penyetor pahala kepada kita. Kan hadisnya begitu. Jika seorang anak Adam meninggal, maka terputus darinya amalnya, kecuali 3. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya. Jadikan anak kita ini sebagai umur kedua kita setelah meninggal. Seperti apa Ustaz menjadikannya? Jadikan dia anak yang soleh, yang pintar mendoakan orang tuanya. Kita ajari anak kita baca Al-Quran. Jangan pernah Anda mau diambil pahalanya oleh guru-guru TPA. Minimal huruf A, ba, ta, sa, sampai ya, itu dari Anda, bapaknya atau ibunya. Sehingga ketika anak tersebut hidup dan baca Quran selama hidupnya, maka Anda sebagai orang tua akan terus mendapatkan pahalanya. Lalu jadikan anak tersebut sebagai guru agama, ya, yang mengajari agama.